Salam jumpa kembali para mahasiswa dalam satu visi. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang selalu memberikan wawasan dan inspirasi. Hari ini, kita akan menguji pengetahuan Anda seputar topik yang sangat penting dan relevan, asuhan keperawatan agregate pada lansia. Saya akan menyajikan pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban. Tugas Anda adalah memilih jawaban yang menurut Anda paling tepat atau relevan dalam konteks masing-masing pernyataan. Mari kita mulai perjalanan belajar ini untuk memahami lebih dalam bagaimana asuhan keperawatan agregate pada lansia. Jangan ragu untuk berpikir secara cermat dan mengambil waktu yang diperlukan untuk memilih jawaban yang benar. Ingat, ini adalah kesempatan untuk mengasah pengetahuan Anda, sehingga Anda dapat mengaplikasikannya dalam asuhan keperawatan agregate pada lansia. Jika Anda siap, mari kita mulai dengan pertanyaan berikut. Pengkajian dalam asuhan keperawatan agregate pada lansia. Soal 1, tujuan dan prinsip pengkajian dalam asuhan keperawatan agregate pada lansia adalah untuk A. Mengurangi jumlah anggota kelompok lansia. B. Meningkatkan kompetensi anggota tim kesehatan. C. Mempertimbangkan faktor sosial dalam pengkajian. D. Menyajikan informasi kepada media massa. E. Mengukur tingkat kebahagiaan dalam populasi lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 2, pengumpulan data demografis populasi lansia adalah langkah awal dalam pengkajian, melibatkan informasi tentang A. Pilihan gaya hidup individu dalam kelompok lansia. B. Detail pengalaman kesehatan sepanjang hidup. C. Masalah psikologis yang dihadapi individu. D. Faktor risiko kesehatan yang berlaku secara umum. E. Kondisi fisik setiap anggota kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 3, dalam pengkajian asuhan keperawatan agregate pada lansia, identifikasi masalah kesehatan utama dan faktor risiko yang relevan bertujuan untuk A. Mengurangi populasi lansia yang memerlukan perawatan. B. Menentukan prioritas perawatan untuk setiap individu dalam kelompok. C. Menilai sejauh mana kelompok lansia telah mencapai kesehatan yang optimal. D. Menyediakan informasi statistik tentang kelompok lansia. E. Memahami perkembangan sosial dalam kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 4, analisis determinan kesehatan dan sosial ekonomi dalam pengkajian asuhan keperawatan agregate pada lansia berguna untuk A. Meningkatkan populasi lansia yang berpartisipasi dalam aktivitas fisik. B. Mengidentifikasi pilihan gaya hidup individu dalam kelompok lansia. C. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan populasi lansia. D. Menilai tingkat pendidikan individu dalam kelompok lansia. E. Membantu dalam menentukan anggaran kesehatan untuk kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 5, dalam konteks pengkajian asuhan keperawatan agregat pada lansia, manfaat analisis determinan sosial ekonomi adalah A. Mengukur efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia. B. Menentukan pilihan gaya hidup individu dalam kelompok lansia. C. Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. D. Menilai tingkat kepuasan individu terhadap layanan kesehatan. E. Mengidentifikasi masalah kesehatan utama dalam kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 6, salah satu tujuan pengkajian dalam asuhan keperawatan agregat pada lansia adalah untuk A. Menentukan pengobatan yang tepat untuk setiap individu dalam kelompok lansia. B. Menganalisis perbedaan sosial dan ekonomi dalam kelompok lansia. C. Menilai tingkat kepuasan individu terhadap layanan kesehatan. D. Mengukur efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia. E. Mengidentifikasi masalah psikologis yang dihadapi oleh lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 7, dalam pengkajian asuhan keperawatan agregat pada lansia, faktor risiko kesehatan yang relevan merujuk pada A. Pemahaman individu tentang pentingnya menjaga kesehatan. B. Lingkungan fisik tempat tinggal kelompok lansia. C. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit atau masalah kesehatan. D. Jumlah anggota kelompok lansia yang memiliki penyakit kronis.
E. Tingkat pendidikan individu dalam kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 8, pengkajian dalam asuhan keperawatan agregate pada lansia mencakup analisis determinan kesehatan dan sosial ekonomi. Apa yang dimaksud dengan determinan kesehatan? A. Penyakit kronis yang umum di kalangan lansia. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. C. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kelompok lansia. D. Kemampuan individu dalam mengakses layanan kesehatan. E. Data demografis tentang populasi lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 9. Pada tahap pengumpulan data demografis populasi lansia, perawat dapat mengumpulkan informasi tentang A. Keputusan pengobatan yang diambil oleh setiap anggota kelompok lansia. B. Riwayat kesehatan dan masalah kesehatan individu dalam kelompok lansia. C. Faktor risiko kesehatan yang berlaku secara umum dalam kelompok lansia. D. Pilihan gaya hidup individu yang berkontribusi pada kesehatan mereka. E. Data statistik mengenai kesehatan populasi lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 10. Identifikasi masalah kesehatan utama dalam pengkajian asuhan keperawatan agregate pada lansia bertujuan untuk A. Mengukur efektivitas intervensi kesehatan pada populasi lansia. B. Menilai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kelompok lansia. C. Menentukan prioritas perawatan untuk individu dalam kelompok. D. Mengidentifikasi jenis penyakit yang paling umum di kalangan lansia. E. Menilai tingkat pendidikan individu dalam kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Perencanaan dalam asuhan keperawatan agregat pada lansia. Soal 1. Pengembangan tujuan dan sasaran yang spesifik untuk populasi lansia dalam perencanaan asuhan keperawatan agregate pada lansia dilakukan untuk A. Mengukur tingkat kebahagiaan individu dalam kelompok lansia. B. Menyediakan informasi statistik tentang populasi lansia. C. Memastikan bahwa setiap anggota kelompok lansia memiliki tujuan pribadi. D. Menentukan prioritas intervensi kesehatan dalam kelompok. E. Mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi oleh lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 2. Penetapan intervensi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik populasi lansia dalam perencanaan askep agregat bertujuan untuk A. Mengukur efektivitas program intervensi pada populasi lansia. B. Menentukan tingkat pendidikan kelompok lansia. C. Menyediakan data demografis tentang populasi lansia. D. Menciptakan intervensi yang seragam untuk semua anggota kelompok lansia. E. Memastikan bahwa intervensi sesuai dengan keunikan dan kebutuhan kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 3. Dalam perencanaan askep agregat pada lansia, pemilihan strategi promkes, pencegahan, dan perawatan penyakit bertujuan untuk A. Menilai keefektifan intervensi kesehatan yang telah dilakukan. B. Mengukur tingkat kebahagiaan individu dalam kelompok lansia. C. Menentukan tingkat pendidikan individu dalam kelompok lansia. D. Menciptakan intervensi yang seragam untuk semua anggota kelompok lansia. E. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan. Apa hayo jawabannya? Soal 4. Salah satu tujuan pengembangan tujuan dan sasaran yang spesifik dalam perencanaan askep agregat pada lansia adalah untuk A. Menentukan pilihan gaya hidup kelompok lansia. B. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang umum di kalangan lansia. C. Menilai sejauh mana populasi lansia mencapai kesehatan yang optimal. D. Memahami faktor risiko kesehatan yang berlaku secara umum dalam kelompok. E. Membuat rencana perawatan yang cocok untuk setiap individu dalam kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 5. Dalam perencanaan askep agregat pada lansia, penetapan intervensi kesehatan yang sesuai melibatkan A. Mengukur efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia.
B. Menentukan tingkat pendidikan individu dalam kelompok lansia. C. Menyediakan data demografis tentang populasi lansia. D. Mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi oleh lansia. E. Merumuskan tindakan kesehatan yang spesifik dan relevan untuk populasi lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 6. Pada tahap perencanaan ASKEP agregat pada lansia, pemilihan strategi promosi kesehatan bertujuan untuk A. Menentukan prioritas intervensi kesehatan dalam kelompok. B. Menilai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kelompok lansia. C. Menciptakan intervensi yang seragam untuk semua anggota kelompok lansia. D. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan. E. Menentukan tingkat pendidikan individu dalam kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 7. Dalam perencanaan ASKEP agregat pada lansia, salah satu langkah yang penting adalah mengidentifikasi faktor risiko kesehatan yang relevan. Apa yang dimaksud dengan faktor risiko kesehatan? A. Pilihan gaya hidup kelompok lansia. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. C. Riwayat penyakit lansia. D. Jumlah anggota kelompok lansia yang membutuhkan perawatan medis. E. Lingkungan fisik tempat tinggal kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 8. Pada tahap perencanaan ASKEP agregat pada lansia, pengembangan tujuan dan sasaran yang spesifik bertujuan untuk A. Mengukur efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia. B. Menentukan tingkat pendidikan individu dalam kelompok lansia. C. Menilai sejauh mana populasi lansia mencapai kesehatan yang optimal. D. Membuat rencana perawatan yang cocok untuk setiap individu dalam kelompok. E. Mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi oleh lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 9. Pada tahap perencanaan ASKEP agregat pada lansia, pemilihan strategi promkes, pencegahan, dan perawatan penyakit dilakukan untuk A. Mengukur efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia. B. Menentukan tingkat pendidikan individu dalam kelompok lansia. C. Menyediakan data demografis tentang populasi lansia. D. Mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi oleh lansia. E. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan. Apa hayo jawabannya? Soal 10. Salah satu tujuan dari penetapan intervensi kesehatan yang sesuai dalam perencanaan ASKEP agregat pada lansia adalah untuk A. Mengukur efektivitas intervensi pada populasi lansia. B. Menentukan prioritas intervensi dalam kelompok. C. Menilai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan lansia. D. Memahami faktor risiko kesehatan yang berlaku secara umum dalam kelompok. E. Merumuskan tindakan kesehatan yang spesifik dan relevan untuk populasi lansia. Apa hayo jawabannya? Implementasi dalam asuhan keperawatan agregat pada lansia. Soal 1. Penerapan program intervensi kesehatan yang telah direncanakan dalam implementasi ASKEP agregat pada lansia bertujuan untuk A. Mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan. B. Mengukur tingkat kebahagiaan individu dalam kelompok lansia. C. Menentukan prioritas intervensi kesehatan dalam kelompok. D. Membuat rencana perawatan yang cocok untuk setiap individu dalam kelompok. E. Menerapkan tindakan kesehatan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Apa hayo jawabannya? Soal 2. Kolaborasi dengan anggota tim kesehatan dan organisasi masyarakat dalam implementasi asuhan keperawatan agregat pada lansia penting untuk mengukur efektivitas intervensi kesehatan pada populasi lansia. Menilai sejauh mana populasi lansia mencapai kesehatan yang optimal. Memastikan bahwa semua kelompok lansia mengikuti program. Memahami faktor risiko yang berlaku secara umum dalam kelompok.
memaksimalkan dukungan dan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 3, salah satu tujuan dari pelaksanaan edukasi kesehatan kepada individu dan kelompok dalam implementasi ASKEP agregat pada lansia adalah untuk A. Mengukur efektivitas program intervensi pada populasi lansia. B. Menentukan prioritas intervensi kelompok. C. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang umum di kalangan lansia. D. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu dalam merawat diri. E. Memahami faktor risiko kesehatan lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 4. Pada tahap implementasi ASKEP agregat pada lansia, pemantauan pelaksanaan program secara berkala bertujuan untuk A. Mengukur efektivitas intervensi pada populasi lansia. B. Menilai sejauh mana lansia mencapai kesehatan yang optimal. C. Memastikan bahwa semua individu dalam kelompok lansia mengikuti program. D. Menciptakan intervensi yang seragam untuk semua anggota lansia. E. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan. Apa hayo jawabannya? Soal 5. Dalam konteks implementasi ASKEP agregat pada lansia, kolaborasi dengan anggota tim kesehatan dan organisasi masyarakat memiliki manfaat. A. Menilai tingkat kesejahteraan dalam kelompok lansia. B. Meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatan. C. Mengukur efektivitas intervensi pada populasi lansia. D. Memaksimalkan dukungan dan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia. E. Menentukan prioritas intervensi kesehatan dalam kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 6. Pada tahap implementasi ASKEP agregat pada lansia, tugas utama perawat dalam penerapan program intervensi kesehatan adalah A. Memantau pelaksanaan program secara berkala. B. Mengukur intervensi kesehatan pada populasi lansia. C. Menilai tingkat kebahagiaan kelompok lansia. D. Memahami faktor risiko kesehatan yang berlaku dalam kelompok lansia. E. Melakukan edukasi kesehatan kepada individu dan kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 7. Salah satu manfaat dari kolaborasi dengan anggota tim kesehatan dan organisasi masyarakat dalam implementasi ASKEP agregat pada lansia adalah A. Menilai tingkat kesejahteraan kelompok lansia. B. Memahami faktor risiko kesehatan dalam kelompok lansia. C. Mengukur efektivitas intervensi pada populasi lansia. D. Memaksimalkan dukungan dan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia. E. Menentukan prioritas intervensi kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 8. Dalam implementasi ASKEP agregat pada lansia, mengapa pelaksanaan edukasi kesehatan kepada individu dan kelompok sangat penting? A. Untuk mengukur efektivitas program kesehatan pada populasi lansia. B. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan yang berlaku dalam kelompok lansia. C. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan. D. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia. E. Menentukan prioritas intervensi kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 9. Pada tahap implementasi ASKEP agregat pada lansia, mengapa kolaborasi dengan anggota tim kesehatan dan organisasi masyarakat diperlukan? A. Untuk menilai tingkat kebahagiaan kelompok lansia. B. Agar perawat dapat memahami faktor risiko dalam kelompok lansia. C. Meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatan. D. Memaksimalkan dukungan dan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia. E. Menentukan prioritas intervensi kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 10. Pada tahap implementasi ASKEP agregat pada lansia, mengapa pemantauan pelaksanaan program secara berkala diperlukan untuk mengukur efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia, agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia, meningkatkan kesadaran lansia tentang kesehatan, memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia, menentukan prioritas intervensi kesehatan dalam kelompok. Apa hayo jawabannya? Evaluasi dalam asuhan keperawatan agregat pada lansia. Soal 1. Dalam konteks evaluasi ASKEP agregat pada lansia,
Mengapa penting untuk melakukan evaluasi efektivitas program intervensi kesehatan? A. Agar perawat memahami faktor risiko kelompok lansia. B. Untuk menentukan prioritas intervensi kelompok. C. Meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatan. D. Memaksimalkan dukungan dan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia. E. Untuk menilai sejauh mana program intervensi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Apa hayo jawabannya? Soal 2. Pada tahap evaluasi ASKEP agregat pada lansia, pengumpulan data untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran bertujuan untuk A. Mengevaluasi efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia. B. Menentukan intervensi dalam kelompok. C. Memahami faktor risiko kelompok lansia. D. Maksimalkan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia. E. Menilai tingkat kebahagiaan kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 3. Analisis hasil evaluasi dalam konteks keseluruhan populasi dalam ASKEP agregat pada lansia bertujuan untuk A. Menilai sejauh mana program intervensi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. B. Mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan lansia. C. Menentukan prioritas intervensi kelompok. D. Memahami faktor risiko kelompok lansia. E. Menilai tingkat kesejahteraan dalam kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 4. Pada tahap evaluasi ASKEP agregat pada lansia, mengapa penting untuk melakukan penyesuaian program berdasarkan temuan evaluasi? A. Mengevaluasi program intervensi kesehatan pada populasi lansia. B. Menentukan prioritas intervensi kelompok. C. Memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. D. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam perawatan lansia. E. Agar program intervensi dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 5. Salah satu tujuan dari analisis hasil evaluasi dalam konteks keseluruhan populasi dalam ASKEP agregate pada lansia adalah untuk A. Menilai sejauh mana program intervensi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. B. Mengevaluasi efektivitas program lansia. C. Menentukan prioritas intervensi kelompok. D. Memahami faktor risiko kelompok lansia. E. Menilai tingkat kebahagiaan dan kelompok lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 6. Dalam konteks evaluasi ASKEP agregat pada lansia, mengapa penting untuk mengumpulkan data untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran? A. Agar intervensi dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. B. Untuk menilai sejauh mana program intervensi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. C. Mengevaluasi efektivitas program intervensi lansia. D. Memahami faktor risiko kesehatan dalam kelompok lansia. E. Menentukan intervensi kesehatan dalam kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 7. Dalam tahap evaluasi ASKEP agregat pada lansia, mengapa penting untuk melakukan penyesuaian program berdasarkan temuan evaluasi? A. Agar program intervensi dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelompok. B. Menilai intervensi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. C. Mengevaluasi efektivitas program pada populasi lansia. D. Memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. E. Menentukan prioritas kesehatan dalam kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 8. Dalam tahap evaluasi ASKEP agregat pada lansia, mengapa analisis hasil evaluasi dalam konteks keseluruhan populasi penting dilakukan? A. Agar intervensi lebih efektif dan sesuai kebutuhan kelompok. B. Untuk menilai sejauh mana program intervensi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. C. Mengevaluasi program intervensi kesehatan pada populasi lansia. D. Memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. E. Menentukan prioritas intervensi kelompok. Apa hayo jawabannya? Soal 9. Dalam konteks evaluasi ASKEP agregate pada lansia, mengapa evaluasi efektivitas program intervensi kesehatan lansia penting dilakukan? A. Agar program dapat lebih efektif sesuai kebutuhan. B. Menilai sejauh mana program intervensi telah mencapai tujuan. C. Mengevaluasi efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia.
D. Memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. E. Menentukan prioritas intervensi kesehatan dalam kelompok, apa hayo jawabannya? Soal 10. Salah satu manfaat dari mengumpulkan data untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dalam evaluasi askep agregate pada lansia adalah A. Agar intervensi dapat lebih efektif sesuai kebutuhan kelompok. B. Untuk menilai sejauh mana program intervensi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. C. Mengevaluasi efektivitas intervensi pada populasi lansia. D. Memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. E. Menentukan prioritas intervensi kesehatan dalam kelompok, apa hayo jawabannya? Etika dan pemberdayaan dalam asuhan keperawatan agregat pada lansia. Soal 1. Dalam askep agregate pada lansia, mengapa penting untuk menerapkan prinsip etika? A. Untuk menilai intervensi kesehatan pada populasi lansia. B. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. C. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan. D. Memastikan kelompok lansia mematuhi perawatan yang ditentukan. E. Menghormati hak dan kehormatan individu dalam proses perawatan dan intervensi, apa hayo jawabannya? Soal 2. Salah satu tujuan dari pemberdayaan individu dan kelompok dalam askep agregate pada lansia adalah A. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan. B. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kelompok lansia. C. Untuk menilai efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia. D. Memastikan kelompok lansia mematuhi perawatan yang ditentukan. E. Menghormati hak dan kehormatan individu dalam intervensi, apa hayo jawabannya? Soal 3. Dalam askep agregate pada lansia, mengapa pemberdayaan individu dan kelompok diutamakan? A. Untuk menilai intervensi kesehatan pada populasi lansia. B. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan yang berlaku dalam kelompok lansia. C. Meningkatkan kesadaran lansia tentang kesehatan. D. Memastikan kelompok lansia mematuhi perawatan yang ditentukan. E. Menghormati hak dan kehormatan individu dalam proses perawatan dan intervensi, apa hayo jawabannya? Soal 4. Dalam askep agregate pada lansia, apa yang dimaksud dengan pemberdayaan individu dan kelompok? A. Menghormati hak dan kehormatan individu dalam proses perawatan dan intervensi. B. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. C. Meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatan. D. Memastikan bahwa individu lansia mematuhi perawatan. E. Untuk menilai efektivitas program intervensi kesehatan pada populasi lansia, apa hayo jawabannya? Soal 5. Salah satu manfaat dari pemberdayaan individu dan kelompok dalam askep agregat pada lansia adalah A. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lansia tentang kesehatan. B. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan lansia. C. Untuk menilai intervensi kesehatan pada populasi lansia. D. Memastikan bahwa kelompok lansia mematuhi perawatan. E. Menghormati hak dan kehormatan individu dalam proses perawatan dan intervensi, apa hayo jawabannya? Soal 6. Dalam askep agregat pada lansia, mengapa menghormati hak dan kehormatan individu penting dilakukan? A. Meningkatkan kesadaran lansia tentang kesehatan. B. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. C. Memastikan bahwa individu dalam kelompok lansia mematuhi perawatan yang ditetapkan. D. Untuk menilai efektivitas intervensi kesehatan pada populasi lansia. E. Mengoptimalkan sumber daya dalam perawatan lansia, apa hayo jawabannya? Soal 7. Dalam askep agregat pada lansia,
Mengapa mengoptimalkan dukungan dan sumber daya dalam perawatan lansia perlu diperhatikan? A. Agar program intervensi dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelompok. B. Meningkatkan kesadaran lansia tentang kesehatan. C. Memastikan bahwa kelompok lansia mematuhi perawatan yang ditetapkan. D. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan kelompok lansia. E. Mengoptimalkan pemantauan terhadap program intervensi. Apa hayo jawabannya? Soal 8. Dalam konteks askep agregat pada lansia, mengapa penting untuk memastikan bahwa individu dalam kelompok lansia mematuhi perawatan yang ditetapkan? A. Mengoptimalkan sumber daya dalam perawatan lansia. B. Meningkatkan pengetahuan lansia tentang kesehatan. C. Agar program intervensi dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelompok. D. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan yang berlaku dalam kelompok lansia. E. Mengoptimalkan pemantauan terhadap program intervensi. Apa hayo jawabannya? Soal 9. Dalam askep agregat pada lansia, mengapa mengoptimalkan pemantauan terhadap program intervensi perlu diperhatikan? A. Meningkatkan kesadaran lansia tentang kesehatan. B. Memastikan kelompok lansia mematuhi perawatan yang ditetapkan. C. Agar program intervensi lebih efektif. D. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan yang berlaku dalam kelompok lansia. E. Mengoptimalkan dukungan dan sumber daya dalam perawatan lansia. Apa hayo jawabannya? Soal 10. Salah satu tujuan dari mengoptimalkan dukungan dan sumber daya dalam askep agregat pada lansia adalah A. Meningkatkan kesadaran lansia tentang kesehatan. B. Memastikan individu lansia mematuhi perawatan yang ditetapkan. C. Agar program intervensi dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kelompok. D. Agar perawat dapat memahami faktor risiko kesehatan dalam kelompok lansia. E. Mengoptimalkan pemantauan terhadap program intervensi. Apa hayo jawabannya?